Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, maka ada kemungkinan besar ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, cara misalnya untuk melakukan terobosan, melakukan praktek hukum progresif itu adalah dengan non-enforcement of law. Jadi tidak menegakkan hukum ini sebagai salah satu cara kita menjalankan hukum progresif dengan apa ini? In attaining substantive justice. Tolong ini catat betul ini. In attaining substantive justice. Jadi dalam rangka mewujudkan apa? Keadilan substantif. Kalau hanya persoalan keadilan formal, ngapain harus pakai hukum progresif? Melakukan terobosan, melakukan lompatan, atau melakukan breakthrough terhadap hukum. Tidak penting. Maka ketika kita yang ingin hasilkan adalah substantive justice, atau tadi Werner Menzi menyebutnya sebagai perfect justice, maka kita bisa menggunakan hukum progresif dengan cara melakukan terobosan. Kalau ibaratnya begini, ini ada tembok besar, krek. Wah, gimana nih kalau ini tabrak juga masalah, lalu bagaimana cara untuk mencapai padahal keadilan substantif ada di balik tembok. Apa cara kita? Ada kemungkinan breakthrough, menerobos, membuat lubang, mencari celah. Celah dalam arti ini solusinya kira-kira bagaimana nih? Karena untuk membuang ini juga nggak mungkin membuang hukum, hanya peraturannya ada. Tapi bisa jadi kita melakukan terobosan dengan kreativitas penegak hukum. Atau dengan apa? Melakukan lompatan, melompat. Nah, kan juga sampai. Nah, kalau kita mikir itu, caranya melompat, ya bisa pakai galah, bisa pakai apa, terserah. Itu kan hanya ilustrasi fisik saja. Jadi bisa melakukan terobosan, bisa melakukan lompatan, atau tidak memperhatikan adanya tembok itu apa? Artinya kita melingkar. Sampai juga, misalnya itu kita anggap tembok itu sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini saya tekankan sekali lagi bahwa kita tidak berarti menolak undang-undang, bukan. Tapi ketika undang-undang itu diterapkan, lalu menimbulkan ketidakadilan, maka kita boleh melakukan terobosan terhadap peraturan itu sesuai apa? Sesuai dengan kewenangan. Tapi tadi saya katakan syaratnya dua, yaitu braveness dan vigilante. Kalau dua ini tidak ada, tidak mungkin Anda berpikir saja tidak, apalagi melakukan penerapan dengan cara menerobos maupun melakukan rule breaking, lompatan hukum. Nah, itu dari sisi teknis macam itu. Jadi sekali lagi ini ketika kita tujuannya adalah ke substantive justice, maka tadi sudah saya sampaikan ada spiritual quotient. Nah, dari sisi praktis nanti di sini the judge do not rules bounded. Jadi hakim itu tidak terkungkung pada peraturan. They ignore the unjust act atau rules. Jadi mereka hakim-hakim itu mengabaikan aturan-aturan hukum yang tidak adil. Nah, saya perlu sampaikan pada saudara semua apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Dia mengatakan lex injusta non est lex. Jadi hukum yang tidak adil adalah bukan hukum. Ini kata-kata Thomas Aquinas. Lalu dari sini akan muncul apa? Ketika misalnya spiritual quotient itu diutamakan, maka dari saya singgung, there is legal dormancy. Dalam bahasa Belandanya disebut dengan slap
slaapreglement. Sleep itu tidur, ya. Ini bahasa Belandanya slaapreglement. Jadi hukum yang ditidurkan. Lalu dari sisi praktek apa? Di deep interpretation tadi, judge legal reasoning does not based on grammatical and text, but behind the text. Persoalan moral, bagaimana pemaknaan terhadap perilaku. Dan persoalan yang ketiga, breaking principle itu, rule breaking principle adalah compassion. Dalam prakteknya apa? The judge take care for citizen, powerless to struggle their fundamental right. Ya, termasuk dalam hal memilih misalnya. Bagaimana dulu Anda pernah menyaksikan di tahun berapa itu? 2009 kalau nggak salah, waktu Pilpres itu. Kan ketentuannya siapa sih seorang pemilih itu? Pemilih adalah orang yang sudah terdaftar di dalam DPT. Betul? Waktu itu begitu kan? Nah, ketika itu banyak warga negara yang belum terdaftar dalam DPT. Tapi bukan karena kesalahan dia. Ya, bisa jadi kesalahan pantarlih, panitia pendaftaran pemilih. Karena administrasinya kurang baik sehingga apa? Nah, akhirnya belum terdaftar. Nah, lalu diajukan ke MK. Nah, MK itu mikir apakah hanya karena kesalahan teknis bla 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 seorang warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, MK memberikan putusan apa? Putusan MK membolehkan orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu untuk nyoblos. Waktu itu mencontreng atau apa dia? Waktu itu mencontreng apa? Yang menggunakan pilihannya dengan cara apa? Menunjukkan mungkin punya KTP, punya KK, atau mungkin punya keterangan domisili setempat atau paspor. Oh, boleh. Ini apa cara? Ini compassion. Karena hakim merasa peduli dengan hak para warga negara itu. Nah, jadi bisa saya sampaikan tadi bahwa policy of non-enforcement itu berdasar pada hukum progresif yang dengan pendekatan pendekatan triadism atau juga pluralisme hukum. Tadi di muka sudah saya sampaikan bahwa triadism in law itu terdiri dari 3, yaitu aspek kepastian, ekspediensi, ya, kemudian itu kemanfaatan, dan yang ketiga adalah justice atau keadilan. Nah, mana yang mau diprioritaskan? Ini perspektif hukum progresif juga harus kental di sini. Mana yang harus diprioritaskan? Saya kira dalam hal ini akan sangat sulit, ya. It is difficult to combine triadism in solving legal cases. Jadi sangat sulit untuk mengkombinasikan ketiga nilai dasar itu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Maka tadi disebut ini ada legal ada legal gap sekaligus ada spannung sperhelpnis. Ada hubungan ketegangan. Tapi tadi saya singgung sudah bahwa ketika hakim itu menghadapi dilema dari triadism, 3 nilai dasar itu, Radbruch mengatakan, where statutory law is incompatible with justice requirement of justice, ya, with the requirement of justice, statutory law must be disregarded by a judge and a favor the justice principle. Jadi intinya kalimat ini adalah ketika hukum negara atau state law itu tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, maka hukum negara itu harus diabaikan oleh hakim. Dan ini sesuai dengan tadi saya sebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu pasal 5 ayat 1, ditegaskan di situ apa? Bahwa hakim dan hakim konstitusi, bunyinya begitu, wajib, ini wajib, menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah, ini apa enggak keren banget? Kita sebenarnya sudah berpikirnya itu enggak lagi legal positivistik, itu tidak. Normatif kita sudah memberikan ruang bermain untuk kreatif di dalam menegakkan hukum. Itu sudah ada.
Cuma karena seringkali para penegak hukum itu dicekoi dengan legal positivism yang sedemikian rupa, maka seringkali pasal-pasal yang sebenarnya memberikan ruang dia, memberikan mereka untuk berinovasi, punya kreativitas dalam penegakan hukum, sehingga itu tidak dimanfaatkan. Kita punya undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Di situ mengatur juga tentang diskresi, mana yang diperbolehkan. Polisi punya diskresi, hakim punya diskresi. Nah, kalau sampai sudah ada tersedia sarana itu kok mikirnya masih legal positivistik, ini yang salah siapa? Atau jangan-jangan kita ini yang di perguruan tinggi ikut andil dalam kesalahan itu. Sehingga apa? Banyaknya perguruan tinggi, banyaknya ahli-ahli hukum, banyaknya sarjana hukum, bahkan sampai level S3, nggak cukup dengan by course, nggak cukup dengan apa lagi itu, tatap muka, dan juga ada jarak ada jarak jauh ya, ada pendidikan atau pengajaran jarak jauh, program jarak jauh, PJJ. Nanti juga dokter-dokter ilmu hukum banyak, tapi tidak linier dengan baiknya penegakan hukum di Indonesia. Kondisi macam ini kadang malah berbanding terbalik antara jumlah masifnya ahli-ahli hukum itu dengan penegakan hukum di Indonesia. Ketika itu terjadi, maka benar apa yang dikatakan oleh Brian Tamanaha, disitulah terjadi yang namanya The Failing Law School. Jadi The Failing Law School, gagalnya sekolah-sekolah hukum. Prihatin, kita perlu prihatin. Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam bahasa Donald Black dikatakan, downward law is greater than upward law. Kita saksikan bagaimana menangani koruptor. Perilaku bagaimana menangani koruptor, menangani guru. Nah, yang kemarin barusan viral itu, ada guru yang sebenarnya dari sisi kurikulum memang ada program untuk penelusuran susur sungai ya, untuk melatih anak bisa tahan uji, tahan ya terhadap tempaan itu memang harus ada begitu, dan itu saya kira tidak hanya sekali itu dilakukan, tapi ya alam berkehendak lain kan, ada 8 atau berapa orang yang meninggal dunia waktu itu. Kita berduka juga di situ. Tapi penanganan terhadap guru ini dengan para koruptor kira-kira gimana? Sama enggak? Guru ini yang sudah berjasa, atau mungkin dikatakan pahlawan tanpa jasa malahan, diciduk, ya, ditangkap, kemudian dipelontosi, gundul. Kira-kira gimana nih? Dengan ada koruptor yang digundul, pelontosi, ada enggak? Kok disamakan dengan begal, disamakan dengan pelaku narkoba, ya kurir, biasa pelontos-pelontosi itu. Begal-begal, maling, kecu itu. Ini guru loh. Dan saya yakin dia juga tidak ada kesengajaan, meskipun saya tahu bahwa kelalaian pun bisa dipidana. Tapi ini penghormatan terhadap profesi ini penting. Nah, koruptor makan duit rakyat miliaran, triliunan. Ada yang tidak tangkap malah diperlakukan istimewa. Pakai sepatu, pakai rompi, pakai ini. Nah ini tidak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, digundul, dipelonco, gundul. Penghinaan menurut saya itu. Nah itu nggak progresif menurut saya. Downward law is greater than upward. Itu satu, ini faktanya. Yang kedua apa? Kata Mark Galenter itu, the haves always come out ahead. Apa itu? Yang berpunya, yang punya kekuasaan, yang punya pengaruh, yang punya duit, yang punya ini. Menurut Mark Galenter dikatakan apa? Always come out ahead.
akan menjadi pemenang. Nah, apalagi kalau kita mendesain peradilan kita itu sifatnya hanya deterministik dan tadi saya katakan mekanistik. Hanya untuk mencari pemenang, the winner, dan juga untuk mencari the loser. Kalau peradilan kita, ya kita tata secara tadi deterministik, mekanistik, hanya untuk mencari pemenang dan siapa yang kalah, the winner and the loser, ini marwah pengadilan down, jatuh. Apalagi ngomong progresif, jatuh dia. Kenapa? Karena misi utama, tadi saya katakan persoalan spiritual itu menjadi penting. Misi utama kita pengadilan itu adalah untuk mencari siapa yang benar dan untuk melahirkan keadilan, benar dan adil. Nah, karena tadi mikirnya sudah tidak progresif, mikirnya serba pragmatis, ya, serba deterministik, mekanistik, maka William T. Busey itu menyebut bisa jadi peradilan itu dikatakan trial without truth, ya, trial without truth. Jadi peradilan tanpa kebenaran. Nah, hasilnya apa? Anda bisa ketahui sendiri. Ini tempat untuk permainan. Pengadilan seringkali jadi menjadi ajang gladiator, wes gampangnya gitu aja. Ajang gladiator, tarung. Dan kita memang jarang menanyai orang yang sedang berperkara di pengadilan itu, ya putusannya adil apa enggak? Jarang. Pertanyaannya mesti menang apa kalah. Pengacara-pengacara juga gitu, pertanyaannya menang apa kalah. Udah, sebatas itu, winner and loser. Ini tidak progresif. Tapi saya yakin betul sulit untuk berpikir tadi progresif saya menerapkan hukum progresif. Karena apa? Karena hidup kita itu serba hedonis, pragmatisme dan seterusnya itu kadang-kadang kita, itulah kadang mikir kita itu ya salah juga. Mikirnya kan kita itu lah ya wong mencari yang halal, yang haram aja sulit kok. Cari yang haram, yang halal. Ya, cari yang haram aja sulit kok, mau mencari yang halal. Ini pemikiran yang saya kira menafikan bagaimana Allah, Tuhan itu ada. Maka hukum progresif yang kita usung itu juga nggak boleh menafikan aspek spiritual tadi. Kita tetap harus memperhatikan aspek spiritual. Nggak bisa kita memperhatikan berhukum itu hanya mengandalkan persoalan yang profan, yang sebelah sekuler, yang itu saya yakin tidak akan mampu untuk mendatangkan keadilan dan melahirkan kebenaran itu. Nah, sebagai konklusinya saya sampaikan di sini. Pertama, progressive law science is very important in the enforcement of law. Jadi, prinsipnya hukum progresif, ilmu pengetahuan tentang hukum progresif termasuk dalamnya teori hukum progresif itu sangat penting dalam penegakan hukum. Ketika apa? Yang kita ingin hadirkan dalam penegakan hukum itu bukan hanya menegakkan peraturan, tapi lebih dari itu adalah ingin terwujudnya kebenaran, ingin menghadirkan keadilan. Istilahnya bringing justice to the people. Tapi istilahnya bukan sembarang justice. Yang kita maui adalah keadilan yang substantif. Tadi ada approach-nya apa? Approach-nya antara lain dengan menggunakan pendekatan yang legal pluralism. Pendekatannya kita mesti more, bahwa hukum itu not only rule and logic, but also behavior. Bukan hanya state law, tapi juga ada aspek society, bahkan ada persoalan natural law. Yang tadi saya katakan itu ada moral, ethic, and religion. Nah, ini memang harus disuntikkan terus, termasuk pada saudara-saudara yang sudah kuliah di program jenjang tertinggi untuk pendidikan formal itu di jenjang doktoral. Ini harus paham betul bahwa hukum itu tidak boleh hanya dimaknai hanya peraturan dan logikanya, melainkan behavior, moral,
bahkan even behind behavior, dan pendekatannya juga tidak boleh hanya menggunakan pendekatan yang formal, legal, positivistik, doktrinal, dogmatis, tetapi kita lebih ke law and society yang di dalamnya ada pendekatan secara legal pluralism untuk menghadirkan substantive justice. Lalu yang kedua, the policy of non-enforcement of law itu bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk mempraktekkan hukum progresif. Meskipun dalam hal ini juga ditemukan banyak kesulitan-kesulitan oleh hakim, terutama untuk mengcombine, to combine all values of triadism into the decree dalam keputusannya. Itu tantangan tersendiri. Bagaimana ya bisa mewujudkan ada putusan, tapi itu ya adil, ya kepastiannya dijamin, ya bermanfaat. Wah, itu yang bagus itu. Tadi sudah saya terangkan panjang lebar. Ketiganya ini yang kita sebut triadism ini ternyata kan memiliki hubungan namanya Spannungsverhältnis. Ini kesulitan, tapi bukan berarti tanpa ada jalan. Nah, penggagas triadism itu oleh Gustav Radbruch ya, itu mengatakan where, ini simpulan yang terakhir, where statutory law is not compatible with justice requirement di situ, maka statutory law must be disregarded by a judge. Nah, ini tiga simpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita tentang segmen kuliah kita mengenai bagaimana hukum progresif, kemudian juga terkait dengan nomenklatur, urgensinya, dan bagaimana teknis penerapannya ini secara singkat sudah saya sampaikan pada saudara semuanya, para peserta kuliah program doktor, program jarak jauh PDIH Unisula. Oleh karena itu, mari kita di jajaran perguruan tinggi itu jangan kemudian ya sedapat mungkin tidak memberikan andil kepada para penegak hukum, para praktisi itu untuk berhukum yang hanya berkacamata kuda sehingga keadilan substantif itu tidak bisa terwujud. Kita sebagai pionir, sebagai the agent of progressive law, saya katakan, kita sebagai agen-agen yang agen hukum progresif itu memang harus radikal, to be radical agent. Kita harus menjadi agen yang radikal untuk apa? Untuk terus menyemaikan hukum progresif ini, dan kita menekankan baik kepada teoretisi, kepada praktisi, bahwa menegakkan hukum itu tidak identik hanya menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi beyond of it, melampauinya ke persoalan behavior, konteks, even behind behavior. Nah, semoga kuliah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf apabila di dalam penyampaian ini terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Sebagai insan yang biasa tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan itu. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.